Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai salah satu responden yang terdampak longsor di Cisarua. Lanjut ke pertanyaan pertama. Sejak kapan Bapak tinggal di Cisarua dan apakah pernah mengalami atau terdampak longsor sebelumnya? Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham. Untuk pertanyaan tadi, sudah berapa lama tinggal di sekitar Cisarua gitu? Karena saya sendiri eh, tepatnya tinggal di Cihanjuang, di mana eh, masih sekitaran Cisarua gitu. Jadi untuk tinggalnya bukan di Cisarua, tapi di Cihanjuang. Dan dampaknya juga tadi lumayan gitu kalau di satu daerah masih terasa walaupun sedikit gitu. Oke, baik. Lalu pengalaman menghadapi longsor itu seperti bagaimana pengalaman yang Bapak rasakan saat terjadi di Cisarua? Dampak terhadap kehidupan sehari-harinya itu seperti apa? Oh jelas sangat terdampak gitu untuk kehidupan sehari-hari di mana longsor ini menyebabkan banyaknya pemukiman warga yang eh, hancur gitu. Dan juga bagi saya dampaknya mungkin tidak terlalu besar gitu bagi saya, namun tetap terasa gitu, di mana eh, merasakan juga eh, simpati gitu untuk korban-korban yang terdampak dari longsor tersebut begitu. Oke, lanjut. Menurut Mas Ilham, apa penyebab utama terjadinya longsor di Cisarua dan gimana sih kesiapan masyarakat dalam menghadapinya? Untuk penyebabnya sendiri mungkin pemukiman di Cisarua itu sudah berada di kawasan yang rawan gitu untuk dibangun karena itu sedikit dekat dengan Sesar Lembang gitu. Sebenarnya sudah dilarang dari awal untuk tidak membangun pemukiman di sana karena sangat berbahaya dan penyebabnya yaitu tadi. Terus apa tadi? Kesiapan masyarakat dalam Oh iya, menghadapinya. kesiapannya mungkin kesiapannya untuk masyarakat di pemukiman di Cisarua lebih mempersiapkan darurat bencana mungkin. Karena memang bencana kan tidak ada yang tahu gitu. Tapi karena di daerah sana sudah dekat dengan sesar Lembang, di mana itu sangat berbahaya, kesiapan itu yang sangat penting gitu, terutama darurat bencana. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi longsor dan bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila itu seperti gotong royong dan kepedulian dalam membantu korban longsor? Ya, sangat eh, berkaitan gitu ya dengan sila Pancasila, bergotong royong. Ya, karena setiap manusia itu pasti membutuhkan, namanya juga manusia gitu, membutuhkan manusia lain gitu untuk saling membantu, terutama para korban yang pastinya membutuhkan banyaknya bantuan, entah itu dari pemerintah, kemudian dari warga-warga sekitar yang ikut merasakan dampak longsor tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah faktor pendukung dan penghambat, apa saja faktor yang mendukung maupun menghambat upaya penanganan dan pencegahan longsor di Cisarua? Upaya yang mendukung, contohnya kayak gimana upaya mendukung tuh?
upaya mendukung itu seperti ada gotong royong atau yang sebagainya Oh, sebagainya seperti itu. dan upaya apa tadi setelah pendukung? Setelah pendukung itu adalah upaya upaya mendukung maupun menghambat, Mas Oh Ilham. ya. Oh, upaya mendukung ya. Tadi balik lagi ke poin yang sebelumnya terkait Pancasila itu ya sangat mendukung gitu ya untuk bantuan, bantuan sosial, bantuan kebutuhan sehari-hari gitu. Karena eh, yang namanya korban itu pasti sangat-sangat membutuhkan gitu. Apalagi ini korban longsor di mana pemukimannya itu memang benar-benar tergeser oleh tanah gitu, hancur dan pastinya faktor pendukungnya itu salah satunya adalah bantuan gitu, gotong royong dari pemerintah maupun dari warga-warga sekitar gitu. Oke, mungkin melanjut pernyataan tadi yang tadi membutuhkan bantuan dari pemerintah ya, Mas. Jadi apa sih harapan dan saran kepada pemerintah serta masyarakat agar si resiko dari longsor ini tuh dapat dikurangi di masa yang akan datang gitu? Ya harapannya tentunya lebih diperhatikan lagi atau lebih diperingatkan lagi khususnya untuk pemerintah Kabupaten Bandung Barat, gubernur, ya pokoknya pemerintah itu lebih diingatkan lagi bahwa eh, terdapat beberapa kawasan atau wilayah yang dilarang untuk membangun pemukiman. Nah, itu harus lebih diperingatkan lagi karena untuk agar tidak terulang lagi gitu bencana karena bencana tidak ada yang tahu, makanya lebih diperingatkan lagi agar tidak terjadi hal serupa gitu. Oke, mungkin dicukupkan ya wawancara kali ini atau ada yang mau ditanyain lagi nggak? Oke, Cukup, ya cukup. mungkin eh, cukup sekian ya sebelumnya. Makasih banyak ya Mas Ilham sudah dapat Terima kasih diwawancara di banyak juga untuk proyek sosial teman-teman. Pancasila kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu responden yang terdampak atas terjadinya longsor di Cisarua. Boleh, eh, sebelumnya kami ingin meminta identitas mulai dari nama juga usianya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raska Putra Reksyaka. Usia saya 20 tahun dan saya selaku masyarakat yang tinggal di daerah Cisarua. Dan saya tinggal semenjak tahun 2014 di daerah Cisarua. Baik, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sejak kapan Bapak Raska atau Kak Raska tinggal di Cisarua dan apakah pernah mengalami atau dampak dari longsor itu sebelumnya? Seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah tinggal di daerah Cisarua semenjak tahun 2014. Untuk pengalaman longsor itu sudah terjadi beberapa kali dan saya sudah mengalaminya selama beberapa kali. Dampaknya tersendiri itu ke kehidupan sehari-hari sangat banyak, mulai dari beberapa akses yang terganggu seperti anak-anak ingin berangkat sekolah, ada beberapa orang yang ingin berangkat ke pekerjaan mereka, lalu ada beberapa logistik yang menjadi terkendala sehingga logistik tidak dapat masuk ke daerah yang terdampak bencana. Mungkin itu saja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman menghadapi longsor, itu bagaimana pengalaman Bapak Raska atau Kak Raska saat terjadi longsor di Cisarua? Dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih atau seperti gimana sih? Dampaknya itu kurang lebih sama seperti yang tadi saya sampaikan, yang dimana banyak sekali akses untuk masyarakat yang terkendala karena mulai dari jembatan yang hancur, lalu beberapa tiang listrik juga yang ikut terkena
longsoran sehingga terkadang terjadi listrik mati. Dan yang paling penting dan yang paling terasa bagi kami adalah ketika susahnya logistik seperti makanan, bahan pokok itu masuk ke daerah kami yang sedang terkena bencana. Seperti itu. Oke, baik Mas Raska, gimana sih pendapatnya menurut Mas Raska penyebab utama terjadinya longsor di Cisarua dan bagaimana kesiapan masyarakat dalam menghadapinya? Untuk penyebabnya sendiri itu sangat beragam ya. Mulai dari curah hujan yang tinggi, lalu juga eh, kondisi tanah yang kurang stabil, lalu ada juga kurangnya kesadaran dari masyarakat, seperti kurangnya penanaman tanaman-tanaman hijau untuk penyerapan air, seperti itu sih kurang lebih. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Raska, apa peran nilai Pancasila dalam menghadapi longsor dan bagaimana masyarakat menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan kepedulian dalam membantu korban longsor? Untuk nilai Pancasilanya tersendiri tentu ada ya, terutama ketika sedang terjadi bencana. Contohnya ketika misalnya ada salah satu rumah warga yang terdampak bencana, kami biasanya melakukan gotong royong untuk membangun rumah itu kembali. Lalu selain itu juga ketika ada beberapa infrastruktur pokok untuk masyarakat yang terdampak, biasanya ada bantuan dari pemerintah yang disalurkan kepada kami. Lalu kami menerima serapan dana itu dan kami membangun kembali secara bersama-sama dan juga gotong royong untuk mengembalikan keadaan setelah bencana. Seperti itu. Sehingga menurut saya nilai Pancasila tentu ada sekali, terutama ketika sedang terjadi bencana. Seperti itu. Baik, Mas Raska, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja faktor yang mendukung maupun menghambat upaya penanganan dan pencegahan longsor di Cisarua? Oke, untuk faktor, saya mulai dari penghambatnya dulu mungkin ya. Kalau untuk dari faktor penghambatnya sendiri itu, yang paling sering saya rasakan adalah kurangnya kesadaran masyarakat kami akan bahayanya longsor, terutama di daerah kami ini. Seperti banyak masyarakat yang melakukan penebangan pohon secara berlebihan, lalu kurangnya penanaman pohon hijau untuk penyerapan air, lalu juga eh, banyak yang masih membuang sampah sembarangan. Dan untuk pendukungnya itu sendiri, untuk pendukungnya sendiri itu ya pastilah ya kayak perlunya kesadaran masyarakat itu sendiri, lalu juga perlunya eh, wawasan kepada masyarakat atau penyuluhan kepada masyarakat akan bahayanya longsor ini, dan banyak lagi sih, seperti itu kurang lebih. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhirnya jadi apa sih harapan dari Mas Raska ini terhadap pemerintah serta masyarakat yang ada di sana agar resiko dari longsor di Cisarua ini itu dapat dikurangi di masa yang akan datang gitu. Untuk harapan saya kepada pemerintah sih lebih ke perhatian khusus kepada daerah kami yang memang bisa dikatakan rawan akan bencana longsor, dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat kami, lalu juga memberikan training emergency ketika hal tersebut terjadi, lalu memberikan juga bantuan logistik dan juga keperluan-keperluan pokok, dan yang paling penting juga dan memang sudah sering kami rasakan itu ketika ada infrastruktur yang rusak, pemerintah itu kadang tidak langsung merespon dengan cepat, tapi jeda selama beberapa hari kemudian baru. Jadi harapan saya sendiri itu respon yang lebih cepat dari pemerintah, terutama ketika setelah terjadinya bencana. Mungkin seperti itu aja sih dari saya. Oke, mungkin dicukupkan ya untuk sesi bertanyanya.
Sebelumnya terima kasih banyak kepada Mas Raska sudah berkenan untuk diwawancarai di tugas proyek Pancasila kali ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Mas Raska. Oke, baik semua. Terima kasih juga atas sesi wawancaranya ini. Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.